Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku yang berbahagia, kelas 11 TKRO 1 sampai 11 TKRO 11. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kita diberikan keselamatan, kemudian kita pun alhamdulillah masih bisa belajar, walaupun belajarnya itu masih secara online karena kondisi yang belum memungkinkan. Situasinya masih pandemi COVID 2019 atau biasa disingkat dengan COVID-19. Tapi kalian nun jauh di sana harus tetap semangat untuk belajar walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung di ruang kelas ya. Tetap jaga kesehatan biar kita tetap sehat dan kuat ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pelajaran Bahasa Indonesia ini diampu kalau pada kenyataannya oleh beberapa guru. Jadi saya hanya ditugasi mengampu dari 11 TKR 4 sampai 11 TKRO 11 seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah, yang namanya belajar dengan siapapun itu bisa. Baik, yang namanya pelajaran bahasa Indonesia ini adalah mata pelajaran yang tidak asing lagi karena kalian sebelumnya sudah sering selalu belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia ini. Pelajaran bahasa Indonesia ini kalian pernah dapatkan waktu kalian di tingkat SD, tingkat SMP, bahkan SMK kemarin, yaitu waktu kalian kelas 10. Jadi pelajaran bahasa Indonesia itu akan terus kalian dapatkan sampai nanti kalian kelas 12 ya. Seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar bahasa Indonesia. Baik, untuk awal ya, kita alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu seperti itu biar waktunya tidak terlalu lama ya. Sebenarnya perkenalan di sini itu harusnya antara saya dengan kalian, akan tetapi karena posisinya itu tidak bisa bertatap muka langsung, jadi perkenalannya itu saya yang berkenalan terlebih dahulu. Singkat saja, tidak apa-apa ya, tidak masalah. Nanti kalau situasinya dan kondisinya sudah memungkinkan, kita akan bertatap muka di kelas secara langsung, itu tinggal kalian yang harus berkenalan ke saya. Baik, perkenalan singkatnya itu, nah kita lihat ya terlebih dahulu. Nah, di sini yang namanya perkenalan itu kan diketahui dari segi nama, kemudian mungkin mata pelajaran, karena saya seorang guru jadi mata pelajaran apa yang diampu dan lain sebagainya seperti itu. Di sini sudah saya berikan informasinya, kalian bisa secara online bisa melihatnya dari slide yang sudah saya tampilkan seperti itu ya. Nama saya itu, nama lengkapnya adalah Deni Dwi Yulihastuti SPD. Biasa dipanggil dengan, kalau di sekolah ya, Bu Deni seperti itu. Jadi kalian bisa memanggilnya dengan panggilan Bu Deni. Mapel yang diampu adalah Bahasa Indonesia. Saya pendidikan terakhirnya adalah S1 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas, biasa disingkat dengan UNES. Kemudian alamat rumah saya. Nah, alamat rumah saya itu ada di Desa Kecitran, RT 3 RW 1.
Kecamatannya Purwareja Klampok Banjarnegara, itu kabupatennya. Ya, demikian perkenalan singkat dari saya. Yang berikutnya akan dipaparkan, akan saya sampaikan berkaitan dengan materi bahasa Indonesia kelas 11. Jadi di sini saya sampaikan secara garis besarnya langsung ya, berkaitan dengan materinya di semester Gasal ini, semester 3 kalau kalian sudah di kelas 11. Ada beberapa materi di sini. Kalau di kelas 11 itu dominannya adalah berkaitan dengan teks dan teks. Nah, saya hanya menyampaikan di semester Gasal saja ya. Semester genap nanti akan saya sampaikan di waktu tersendiri. Yang pertama yaitu ada teks prosedur. Di sini yang pertama teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah teks eksplanasi, sedangkan yang ketiga adalah teks ceramah. Kemudian yang keempat adalah teks cerpen. Itu tadi adalah materi semester Gasal atau semester 3. Nah, dari keempat teks ini, mana yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi dalam materinya atau informasinya? Mungkin sudah banyak yang paham ya, sudah banyak yang tahu ya, tapi paling tidak kita bisa membukanya kembali, tapi tidak apa-apa lah ya, dibuka lagi ya. Nah, yang berikutnya, nah di sini berarti nanti kita di awal akan belajar tentang teks prosedur. Nah, di situ juga sudah saya tuliskan informasinya, ada pelajaran bahasa Indonesia karena kita sekarang sedang belajar bahasa Indonesia. Kemudian ada materi pokok, itu adalah teks prosedur. Ini saya yang menyusunnya sendiri. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar nanti adalah 3.1 yang informasinya menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang selanjutnya ada submateri. Submateri di sini ada 2. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Ya, nih, pengertian teks prosedur. Nah, yang kedua adalah menentukan ciri-ciri teks prosedur ya. Ada 2. Insya Allah sih tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak. Tapi yang namanya teks itu ya jelas informasinya tidak hanya 1 atau 2 kata saja, lebih dari itu. Jadi kalian siap-siap saja berkutik dengan yang namanya kalimat, paragraf, itu sudah tidak asing lagi juga ya. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, siswa mampu memahami pengertian teks prosedur. Memahami pengertian teks prosedur. Jadi nanti intinya kalian harus paham apa sih pengertian teks prosedur itu. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, tujuannya adalah siswa mampu menentukan ciri-ciri teks prosedur. Harus mampu nih di sini menentukan ciri-ciri teks prosedur. Ya. Selanjutnya ada peta konsep. Peta konsep tentang teks prosedur. Ini saya. Ada peta konsep. Nah, peta konsep teks prosedur. Pengertian teks prosedur itu adalah peta konsep yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri teks prosedur. Jadi peta konsep di sini diambilkan tadi dari yang informasi di kompetensi
dasar. Ada 2 pengertian sama ciri-ciri teks pro, pahami nih di sini. Selanjutnya, nah, sebelum saya menjelaskan secara detail dan rinci apa sih teks prosedur itu dan lain sebagainya, alangkah baiknya ya kalau kalian perhatikan aktivitas pada gambar berikut ini. Ada 3 gambar yang sudah saya siapkan. Nah, gambar yang pertama yaitu mengoperasikan komputer. Yang namanya komputer sekarang sudah tidak asing lagi. Kalau dulu lah komputer ini masih asing karena hanya baru mungkin 1 atau 2 orang yang punya, itu pun kalau berkemampuan, kalau tidak ya belum lah ya. Yang selanjutnya ada gambar mengambil uang di ATM. Ya, ini mengambil uang di ATM. Nah, ATM ini pun ada banyak sekali ATM dari bank yang berbeda. Berikutnya, menanam pohon. Nah, ternyata menanam pohon itu adalah sebuah aktivitas. Kalau kalian suka menanam pohon supaya lingkungan sekitarnya asri, ya silahkan kalian bisa menanam pohon sebanyak mungkin. Yang penting ketika ada daun yang berguguran, siap-siap saja kalian untuk membersihkannya. Seperti itu. Yang selanjutnya, nah di sini ada sebuah pertanyaan berkaitan dengan gambar yang pertama. Nah, pertanyaannya silahkan kalian lihat, silahkan kalian baca. Insyaallah bisa terbaca ya, walaupun tidak terlalu besar. Ya, pertanyaannya di sini adalah, menurut kalian, apakah mengoperasikan komputer memerlukan cara atau tahapan-tahapan? Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, masih berkaitan dengan gambar yang pertama. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Caranya ya tentunya cara untuk mengoperasikan komputer itu, ya Pak, tidak? Ya. Yang selanjutnya, dapatkah kalian menguraikannya? Nah, di sini nanti akan kalian ketahui, tentunya berkaitan dengan teks prosedur itu tadi. Baik. Nah, gambar yang berikutnya juga ada pertanyaan. Di sini saya langsung menunjukkan untuk 2 gambar sekaligus pertanyaannya. Pertanyaannya bisa kalian lihat lagi di sini ya. Lalu, bagaimana dengan mengambil uang di ATM dan menanam pohon? Apakah memerlukan prosedur? Nah, itu. Ternyata orang mengambil uang di ATM sama menanam pohon pun pastinya ya ada yang namanya prosedur yang harus diikuti biar tidak terjadi kesalahan. Seperti itu. Yang selanjutnya. Nah, ada pertanyaan tuh di atas ya. Bagaimana pemahaman kalian sekarang tentang teks prosedur? Nih pertanyaan yang utama, yang pertama ini. Nah, baiklah, agar kalian dapat memahami lebih dalam mengenai teks prosedur, mari simak bersama uraian materinya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah mulai muncul nih tentang peta konsep yang pertama. Nah, apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Baik, ini kira-kira kita akan belajar tentang apa? Ayo, coba kalian tebak. Ya, kita akan belajar tentang pengertian teks prosedur. Baik. Nah, kalian tentu udah paham, udah bisa apa belum? Bisa memahami apa sih pengertian teks prosedur? Nah, kalau belum, saya jelaskan terlebih dahulu ini. Pengertian teks prosedur.
Teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan tahapan atau langkah untuk melakukan, membuat, mengoperasikan, dan sejenisnya dengan maksud memudahkan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang tepat sesuai aturan dan mencapai tujuannya. Seperti itu teks prosedur secara lengkapnya. Udah bisa memahaminya apa belum? Ayo, pengertian teks prosedur itu. Nah, kalau belum paham, silahkan kalian baca secara cepat pengertian dari teks prosedur. Baik. Yang berikutnya. Nah, langsung kita lihat secara bersama-sama. Ada poin yang kedua ya, tadi dari peta konsep yang saya sebutkan di awal, yaitu tentang ciri-ciri teks prosedur. Nah, di sini ternyata ciri-ciri teks prosedur itu banyak sekali ya. Ada berapa? Ada 7 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, kalian bisa lihat ada terdapat tujuan, kemudian langkah-langkah dan penegasan ulang. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat penghubung. Nah, penghubung nama lainnya apa? Ayo coba. Di sini tidak saya sebutkan memang. Kalimat penghubung itu nama lainnya adalah, kalian mungkin pernah mendengar istilah konjungsi. Ya, itu sama saja dengan kalimat penghubung. Tapi kalau konjungsi itu sendiri sebenarnya adalah kata penghubung. Tapi tidak apa-apa. Baik, sekarang yang keempat. Ciri keempat yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang kelima, cirinya adalah menggunakan kata keterangan. Nah, kata keterangan itu istilah lainnya adalah adverbia. Yang keenam, berisi pemberian informasi atau fungsi deklaratif. Ya. Yang ketujuh, berisi langkah yang terperinci. Itu tadi ada 7 macam ciri-ciri teks prosedur. Ya, silahkan kalian pahami terlebih dahulu ciri-ciri teks prosedurnya ya. Ya, dipahami dan diingat, harus dimasukkan ke memori otak kalian masing-masing supaya bisa dibuka kembali sewaktu-waktu atau kalau ada soal seperti itu. Ya. Yang berikutnya, nanti akan saya jelaskan di sini tentang ciri-ciri teks prosedur. Berarti tadi ada 7, nanti saya akan menjelaskan secara rinci atau singkat ciri-ciri teks prosedur tersebut. Yang pertama adalah terdapat tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang. Tujuan atau manfaat ini adalah yang dapat dicapai setelah melakukan langkah-langkah yang tertera dalam teks tersebut. Nah, yang dicapai. Maaf. Yang berikutnya ada langkah-langkah. Bagian yang berisikan cara melakukan atau membuat sesuatu dari tahap awal sampai akhir. Ini ya. Tuh, langkah-langkah namanya. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah bagian dari teks prosedur yang berisi tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Ini sifatnya opsional, artinya boleh ada, boleh tidak dicantumkan dalam teks prosedur. Yang kedua, ciri yang kedua adalah menggunakan kalimat imperatif. Menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Itu artinya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah perintah. Kalimat ini tujuannya untuk
meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Imperatif biasanya dilihat dari intonasi pembicaraan. Ya, intonasi pembicaraan. Kalimat imperatif umumnya diucapkan dengan bahasa lisan oleh penutur ya kita, orang yang menyampaikan, dengan nada atau intonasi yang tinggi. Orang namanya memerintah ya jelas biasanya nadanya itu nada yang tinggi tapi tidak memaksakan. Sedangkan dalam bahasa tulis, kalimat perintah atau kalimat imperatif itu ditandai dengan adanya tanda seru. Tanda seru itu seperti ini, kalau bahasa orang Banyumasnya atau orang Jawanya ya tanda pentung lah ya, di akhir kalimat seperti itu. Tapi demikian tidak menutup kemungkinan bila kalimat imperatif disampaikan dengan intonasi yang datar, bergantung pada kondisi tertentu. Itu ya, kalau dalam kondisinya sangat ramai ya, kalau teriak-teriak itu kan intonasinya tinggi kan, kasihan orang yang nanti diperintah, serasa kayak orang dimarahi seperti itu. Jadi harus melihat situasi dan kondisinya. Baik. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kalimat imperatif atau kalimat perintah. Di sini memakai unsur penegas ya, penghalus dan unsur perintah, harapan, larangan, ajakan atau permintaan. Yang kedua, pada umumnya intonasi tinggi hanya dipakai pada awal kalimat, sedangkan pada akhir kalimat sering memakai nada lebih rendah. Yang ketiga, mempunyai susunan yang inversi. Inversi itu sama saja membalikkan posisi. Artinya tidak selalu ada predikat subjek. Seperti itu. Yang keempat, pelaku tindakan tidak selalu diketahui. Jadi hanya menyebutkan perintahnya saja, tidak menyebutkan si A si B-nya orang yang diperintah. Seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu ada kalimat imperatif intransitif. Ini kalimat perintah yang terbentuk dari kalimat deklaratif atau pernyataan intransitif yang predikat kata kerja dasar atau frasa adjektif dan frasa verbal yang berprefiks ber dan meng, maupun frasa preposisional. Contohnya kalimat intransitif, keluar kamu. Yang kedua adalah pergi sana. Itu kalau dalam lisannya. Kalau dalam tulisnya ya nanti diakhiri dengan tanda ini, perintah yang di akhir kalimat ya. Jenis yang kedua dari kalimat imperatif adalah kalimat imperatif transitif. Itu berarti lawan dari intransitif. Kalimat imperatif transitif ini adalah kalimat perintah yang terbentuk dari predikat kata kerja transitif. Kalimat imperatif transitif hampir sama dengan bentuk kalimat deklaratif pasif ya. Contoh, sholatlah sebelum disolatkan. Terus di situ kalau dalam dunia tulis ya diakhiri dengan tanda seru. Hilangkanlah kebiasaan burukmu. Tanda seru, atau kalau Jawa ya kalian mungkin bisa menyebutkan biar gampang dan mudah diingat, pentung. Nah, itu. Jenis yang ketiga ada kalimat imperatif halus. Kalimat imperatif halus merupakan bentuk kalimat perintah yang menggunakan kosakata halus. Nah, seperti apa itu? Kalimat imperatif halus itu contohnya penggunaan ada kata coba, kemudian silahkan, kemudian lagi ada tolong, terus ada sudilah kiranya, dan sebagainya.
Jadi ketika orang itu mendapatkan perintah ada kata-kata penghalusnya seperti ini, coba silahkan tolong sudilah, kiranya itu hatinya tentunya akan merasa damai karena tidak dikerasi, tidak dibentak. Jadi kita pun enak saja kalau diperintah oleh si A si B-nya dengan halus, ya. Contoh, ada kata tolong buatkan saya teh. Tolong. Nah, tolong buatkan saya teh. Nih. Walaupun datar, tapi itu adalah bagian dari kalimat imperatif. Tentu orang yang sudah mendengarkan seperti ini nanti akhirnya akan ada tindakan dari perintah yang diucapkan oleh penutur atau yang memberikan perintah. Tuh. Yang selanjutnya, yang keempat, ada jenis kalimat imperatif permintaan. Kalimat imperatif permintaan merupakan bentuk kalimat perintah yang memakai kata minta. Nih, kata minta atau mohon. Subjek dari kalimat imperatif permintaan tidak selalu dimunculkan, dan biasanya subjek merupakan penutur sendiri. Ya, subjek merupakan penutur sendiri. Contoh, mohon diterima dengan baik uang ini. Mohon perhatiannya anak-anak. Nah, mintalah uang di bank sebelah. Ini. Di kalimat perintah itu bisa hanya berupa subjek kata atau bisa subjek yang ditambahkan dengan partikel lah. Bisa dengan menggunakan kata mohon dan minta. Karena kalau itu jenisnya adalah kalimat imperatif permintaan, ya. Selanjutnya adalah kalimat imperatif harapan. Nah, harapan di sini berarti kan ada sebuah harapan, ya. Jadi, kalimat imperatif harapan atau ajakan merupakan kalimat perintah yang ada kata mengajak atau harapan di dalamnya. Biasanya diikuti dengan kata ayo. Nih. Kata ayo atau mari. Nah, contoh, marilah kita bersama-sama memajukan kampus kita. Ini dengan kata mari. Bisa marilah atau bisa hanya mari saja. Kemudian yang ayo kita jaga kebersihan lingkungan mulai sekarang. Dan jangan lupa akhirannya adalah berupa tanda seru. Seperti itu. Yang keenam, kalimat imperatif larangan. Kalimat imperatif larangan merupakan kalimat perintah yang di dalamnya mengandung larangan dengan ditandai kata jangan. Nih, di sini ada kata jangan. Yang namanya larangan biasanya orang itu mengucapkan atau mengatakan kata jangan, tidak. Nah, contoh, jangan pernah ke rumah ini lagi. Bisa ditambahkan partikel lah dengan janganlah membuang sampah di sungai ini. Janganlah membuang sampah di sungai ini. Itu kan sudah jelas berupa larangan. Ya. Yang selanjutnya adalah kalimat imperatif pembiaran. Kalimat imperatif pembiaran merupakan bentuk kalimat perintah yang di dalamnya ada kata biar, biarkan. Nah, kalimat perintah pembiaran ialah bentuk kebalikan dari kalimat imperatif larangan. Kalimat imperatif pembiaran maksudnya membiarkan sesuatu terjadi tanpa dilarang. Contoh, biarkan saja mereka pergi. Biarlah semuanya telah terjadi. Ya, ini contoh. Tanda seru, tanda seru. Bagian dari contoh kalimat imperatif pembiaran. Ya.
itu jenis dari kalimat imperatif. Yang selanjutnya itu menggunakan kalimat penghubung. Menggunakan kalimat penghubung. Dalam teks prosedur itu banyak menggunakan konjungsi. Nah, di sini konjungsi itu nama lain dari kata penghubung. Tentunya kalian sudah pernah dan tidak asing lagi mendengarkan istilah konjungsi. Konjungsi itu di sini adalah konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Jadi temporal itu sama saja urutan waktu. Tempo itu sama saja waktu. Ya, diingat-ingat. Ini diingat-ingat sekali. Tempo sama dengan waktu. Contoh, ada penggunaan kata pertama, kedua, ketiga, dan setelahnya. Ini contoh-contohnya penggunaan konjungsi temporal. Terus yang keempat, ciri dari teks prosedur yang keempat adalah menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, kalimat saran dan larangan itu ya. Kalimat saran, nah di sini penjelasannya adalah dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Ya. Pastilah ya, yang namanya larangan itu harus dibuat supaya kita itu teratur, tertib, dan tidak banyak terjadi kesalahan di sana sini. Selanjutnya, ciri yang kelima yaitu menggunakan kata keterangan. Penjelasannya adalah menunjukkan adanya keterangan tempat, kemudian ada keterangan waktu, ada keterangan suasana, dan keterangan cara pembuatan dan penggunaan itu. Jadi istilah kata keterangan tentunya di telinga kalian itu tidak asing lagi, selalu tidak asing, karena hal-hal seperti ini sering kalian jumpai ya. Kata keterangan itu ketika kalian mungkin sedang belajar tentang teks fiksi ya, atau yang sifatnya adalah sastra. Jadi ada kata keterangan atau istilah lainnya adalah adverbia. Itu ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana yang sering dimunculkan. Selanjutnya, ciri yang keenam, berisi pemberian informasi atau fungsi deklaratif. Teks prosedur berisi informasi atau fungsi deklaratif yang bermanfaat untuk semua orang. Nah, informasi yang disampaikan juga bersifat objektif. Jadi untuk semuanya berdasarkan percobaan atau analisis, bukan khayalan penulis ya. Sifatnya itu objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif sifatnya sendiri, kalau objektif itu adalah menyeluruh ya, diingat. Itu berkaitan dengan fungsi deklaratif atau pemberian informasi. Yang ciri ketujuh yaitu berisi langkah yang terperinci. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runut. Berisi langkah-langkah yang sistematis dan runut. Nih. Jadi setiap langkah
langkah juga dijelaskan secara detail dari tahap awal sampai akhir. Dengan tujuan apa? Agar pembaca itu dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Jadi biar tidak tadi terjadi banyak kesalahan. Seperti itu. Ya, itu 7 ciri dari teks prosedur. Penjelasannya ada yang masih belum bisa memahami. Ya, insya Allah sudah bisa memahami semuanya ya, walaupun ya di situasi yang tidak bisa bertatap muka dengan belajar online seperti ini. Paling tidak kita punya ilmu, punya materi untuk kita pelajari. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari dua penjelasan tadi, yang pertama adalah pengertian teks prosedur ya, dan yang kedua adalah ciri-ciri teks prosedur, bisa disimpulkan bersama-sama di sini. Yang pertama dulu yaitu pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur kalian tadi sudah mendengarkan dan memahaminya ya. Yang namanya pengertian teks prosedur itu, kalau kita simpulkan dari pengertiannya, mudahnya teks yang berisi langkah-langkah yang sistematis, yang sesuai dengan aturan untuk mencapai suatu tujuan. Ini ingat-ingat, itu adalah pengertian teks prosedur. Nih, teks yang berisi langkah-langkah yang sistematis, yang sesuai dengan aturan untuk mencapai suatu tujuan. Ini pengertiannya. Prosedur itu sama saja langkah-langkah, tahapan-tahapan. Diingat-ingat, itu kata kuncinya ketika kita belajar tentang apa itu teks prosedur. Baik, sedangkan kesimpulan untuk ciri-ciri teks prosedur itu ada 7 nih, 7 macam, banyak ya. Yang pertama, terdapat tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang ketiga, menggunakan kalimat penghubung. Nama lain dari penghubung apa tadi? Yaitu konjungsi, kata penghubung, konjungsi. Yang keempat, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang kelima, menggunakan kata keterangan atau istilah lainnya adalah adverbia. Ya. Yang keenam, berisi pemberian informasi atau fungsi deklaratif ya. Informasi itu ya berkaitan dengan deklaratif. Sedangkan ciri yang ketujuh adalah berisi langkah yang terperinci. Ya, ini ada 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diingat-ingat ke-7 ciri teks prosedur. Itu ya kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini yang secara online ini. Semoga ya kalian bisa memahami informasi yang sudah saya jelaskan. Seperti itu. Demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Nah, apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang pengertian dan ciri-ciri teks prosedur, silahkan kalian buka kembali ya materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham
seutuhnya, seperti itu. Jadi kalau kalian hanya baru sekali dengar, baru sekali baca, terkadang orang itu tidak langsung bisa, jadi harus diulang dan diulang ya. Nah, nanti di akhir penjelasan saya ini kalian harus mengerjakan kuis. Nah, kuis itu nanti akan saya share lewat link tersendiri. Jadi kalian harus membuka beberapa link pada saat pembelajaran online ini. Nah, baiklah anak-anakku, siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja kelompok kelas 11 TKRO 1 sampai 11 TKRO 11 yang pintar, yang baik hati, tidak sombong, dan suka menabung. Ya kan, tentunya seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang pengertian dan ciri-ciri teks prosedur, untuk lebih mendalaminya lagi, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, nanti silahkan kalian buka link. Caranya ya, yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Jadi nanti akan saya kirim beberapa link. Sebenarnya pada saat awal kalian belum membuka materi, nanti ada beberapa link. Nah, link di situ salah satunya adalah untuk kalian mengerjakan tugas. Tugas di sini berupa kuis. Jadi silahkan kalian buka, kalian kerjakan. Pokoknya dari awal sampai akhir kalian baca dan kerjakan. Kalian baca, kalian kerjakan, kalian isi. Jangan sampai ada yang tidak kalian isi dan kalian kerjakan. Kalau ada yang ketinggalan satu nomor, 1 poin saja, jelas nanti akan mengurangi poin. Jadi nilainya mungkin akan jelek. Kalau tidak ingin jelek, yang penting kalian harus baca dari awal sampai akhir. Tampilannya seperti apa? Yang jelas itu sudah saya buat sedemikian tepatnya, yang sudah sedemikian rupa lah untuk kalian ya. Mau urut mau tidak, itu pokoknya tampilannya ya seperti itu. Silakan kalian pahami dan harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Seperti itu. Bisa dipahami informasi dari saya ya anak-anakku, siswa-siswi kelas 11 TKRO 1 sampai 11 TKRO 11. Baik. Itu saja mungkin informasi materi bahasa Indonesia untuk pertemuan hari ini. Sukses selalu dan selamat mengerjakan. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ini adalah sebuah kata bijak ya, kata yang mungkin buat kalian bisa jadi sebuah renungan. Silahkan kalian pahami pula. Tetap semangat, tetap belajar, selamat mengerjakan. Informasi materi pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini sekian, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.